Boleh dijelasin lagi nggak soal visi misinya? Boleh maju lagi Bapak, maju lagi Bapak, Bapak. Dan si B. Secara singkatnya aja Pak. Singkatnya saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sudah baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama-sama. Pak, tadi salah satu pemaparan Bapak adalah sinergi yang lebih erat terkait dengan otoritas fiskal, Pak. Salah satu aspeknya itu adalah pembiayaan APBN. Apakah memang ke depannya mungkin apakah ada rencana penambahan porsi pembelian SBN di pasar sekunder seperti yang biasa dilakukan oleh BI gitu, Pak? Itu adalah sesuatu yang sedang yang terus berlangsung ya, itu apakah ada dan tidaknya saya rasa itu berdasar yang kedua. Pak, maksudnya tadi bedanya antara sinergi fiskal moneter sama beda sama burden sharing itu contoh nyatanya gimana sih Pak? Kalau burden sharing kan selama waktu itu di pandemi, intinya burden sharing itu sharing dari cost biaya. Kalau yang sekarang saya katakan ini adalah sinergi untuk pertumbuhan ekonomi. Ini beda, konteksnya juga beda. Satu, waktu itu saya nggak menyatakan bahwa sebelumnya salah, yang sebelumnya itu sangat diperlukan karena masa COVID tadi. Cuman saat ini targetnya lain, targetnya adalah pertumbuhan ekonomi. Makanya antara likuiditas dan penurunan suku likuiditas dari Kemenq waktu itu menopang BI rate yang terus. Jadi burden sharing nggak bakal dilanjutin, Mas? Kenapa? Burden sharing nggak bakal dilanjutin. Burden sharing kan sudah suatu konsep yang. Pak, kamera Pak. Oke, jadi nggak dilanjutin, Mbak ya? Pak Thomas tadi disebut soal pengunduran dirinya per 31 Desember tahun ini. Kayaknya Pak Thomas belum klarifikasi tahun ini atau 2025 ya? 2025 bulan 2025 Maret saya sudah tidak menjadi bendahara umum. Sebelumnya saya bendahara umum Gerindra 17 tahun. Di bulan Maret tahun lalu saya tidak menjadi bendahara umum lagi. Nah, tanggal 31 Desember tahun lalu itu saya keluar dari keanggotaan. Pak, kami dari generasi muda Pak, izin Pak, bagaimana Bapak meyakinkan kami khususnya generasi muda bahwa independensi Bank Indonesia ke depan tetap terjaga karena mengingat bahwa sebelumnya Bapak merupakan dari Partai Golkar. Semua pertama bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu. Pak, tadi kan pengundurannya kan sejak 31 Desember 2025, Pak. Apakah memang sejak saat itu, apakah sudah ada rencana? Saya sudah mengundurkan diri sebagai anggota. Oke, terima kasih. Sampai kita pembicaraannya, Pak. Sentral, Pak. Boleh dijelasin lagi nggak soal visi misinya? Boleh maju lagi Bapak, maju lagi Bapak. Dan si B. Secara singkatnya aja Pak. Singkatnya saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sudah baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama-sama. Pak, tadi salah satu pemaparan Bapak adalah sinergi yang lebih erat terkait dengan otoritas fiskal, Pak. Salah satu aspeknya itu adalah pembiayaan APBN. Apakah memang ke depannya mungkin apakah ada rencana penambahan porsi pembelian SBN di pasar sekunder seperti yang biasa dilakukan oleh BI gitu, Pak? Itu adalah sesuatu yang sedang yang terus berlangsung ya, itu apakah ada dan tidaknya saya rasa itu berdasar yang kedua. Pak, maksudnya tadi bedanya antara sinergi fiskal moneter sama beda sama burden sharing itu contoh nyatanya gimana sih Pak? Kalau burden sharing kan selama waktu itu di pandemi, intinya burden sharing itu sharing dari cost biaya. Kalau yang sekarang saya katakan ini adalah sinergi untuk pertumbuhan ekonomi. Ini beda, konteksnya juga beda. Satu, waktu itu saya nggak menyatakan bahwa sebelumnya salah, yang sebelumnya itu sangat diperlukan karena masa COVID tadi. Cuman saat ini targetnya lain, targetnya adalah pertumbuhan ekonomi. Makanya antara likuiditas dan penurunan suku likuiditas dari Kemenq waktu itu menopang
BI rate yang terus. Pak Thomas, Jadi burden sharing nggak bakal dilanjutin, Pak. Kenapa? Burden sharing nggak bakal dilanjutin. Burden sharing kan udah suatu konsep yang. Pak kamera Pak. Oke, jadi nggak dilanjutin, Pak ya? Pak Thomas tadi disebut soal pengunduran dirinya per 31 Desember tahun ini. Kayaknya Pak Thomas kalau klarifikasi tahun ini atau 2025 ya? 2025 Maret saya sudah tidak menjadi bendahara umum. Sebelumnya saya bendahara umum Gerindra 17 tahun. Di bulan Maret tahun lalu saya tidak menjadi bendahara umum lagi. Nah, tanggal 31 Desember tahun lalu itu saya keluar dari keanggotaan. Pak, kami dari generasi muda, Pak, izin Pak, bagaimana Bapak meyakinkan kami khususnya generasi muda bahwa independensi Bank Indonesia ke depan tetap terjaga karena mengingat bahwa sebelumnya Bapak merupakan dari Partai Golkar. Semua pertama bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu. Pak, tadi kan pengundurannya kan sejak 31 Desember 2025, Pak. Apakah memang sejak saat itu, apakah sudah ada rencana? Saya sudah mengundurkan diri sebagai anggota. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Di Bank Sentral, Pak. Mas, boleh dijelaskan lagi nggak soal visi misinya? Boleh maju lagi Bapak, maju lagi Bapak. Dan si B secara singkatnya aja Pak. Ya, saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama-sama. Pak, tadi salah satu pemaparan Bapak adalah sinergi yang lebih erat terkait dengan otoritas fiskal, Pak. Salah satu aspeknya itu adalah pembiayaan APBN. Apakah memang ke depannya mungkin apakah ada rencana penambahan porsi pembelian SBN di pasar sekunder seperti yang biasa dilakukan oleh BI gitu, Pak? Itu adalah sesuatu yang sedang yang terus berlangsung ya. Itu apakah ada dan tidaknya saya rasa itu berdasarkan pertemuan. Pak, maksudnya tadi bedanya antara sinergi fiskal moneter sama beda sama burden sharing itu contoh nyatanya gimana sih Pak? Kalau burden sharing kan selama waktu itu di pandemi, intinya burden sharing itu sharing dari cost biaya. Kalau yang sekarang saya katakan tadi masih lagi untuk pertumbuhan ekonomi. Ini beda, konteksnya juga beda. Satu, waktu itu saya nggak menyatakan bahwa sebelumnya salah, yang sebelumnya itu sangat diperlukan karena masa COVID tadi. Cuman saat ini targetnya lain, targetnya adalah pertumbuhan ekonomi. Makanya antara likuiditas dan penurunan suku likuiditas dari Kemenq waktu itu menopang BI rate yang terus. Jadi burden sharing nggak bakal dilanjutin, Pak. Kenapa? Burden sharing nggak bakal dilanjutin. Burden sharing kan udah suatu konsep yang. Pak kamera Pak. Oke, jadi nggak dilanjutin, Pak ya? Pak Thomas tadi disebut soal pengunduran dirinya per 31 Desember tahun ini. Kayaknya Pak Thomas kalau klarifikasi tahun ini atau 2025 ya? 2025 Maret saya sudah tidak menjadi bendahara umum. Sebelumnya saya bendahara umum Gerindra 17 tahun. Di bulan Maret tahun lalu saya tidak menjadi bendahara umum lagi. Nah, tanggal 31 Desember tahun lalu itu saya keluar dari keanggotaan. Pak, kami dari generasi muda, Pak, izin Pak, bagaimana Bapak meyakinkan kami khususnya generasi muda bahwa independensi Bank Indonesia ke depan tetap terjaga karena mengingat bahwa sebelumnya Bapak merupakan dari Partai Golkar. Semua pertama bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu.
Pak, tadi kan pengundurannya kan sejak 31 Desember 2025, Pak. Apakah memang sejak saat itu, apakah sudah ada rencana? Saya sudah mengundurkan diri sebagai anggota. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Pembicaraan ya, Pak. Di Bank Sentral, Pak.